Oke guys, aku Henrik Yang. Nah, untuk gamer mobile seperti COD, PUBG, ML, ataupun Genshin Impact, kalian pasti nyesel, sumpah. Kalau nggak tahu, ada satu barang yang bisa ningkati performa game kamu secara drastis. Yang artinya HP kamu terhindar dari lag dan juga panas berlebih. Game makin lancar, rank pun makin tinggi cuy. Kalau untuk barangnya udah dari sini. Dan ini dia adalah phone cooler fan dari NYK Nemesis Zyper H5. Dan untuk link pembelian termurahnya, kalian cek aja di kolom deskripsi. Oke, buat yang sering tanya, Bang, barang bekas review meja unbox dikemanain sih? Nah, jadi barang tersebut kita jual kembali di gadgetroomstore.id. Kalian tinggal DM admin, tanya ketersediaan stok, kalian tinggal bayar aja dan barang pun langsung dikirim ke alamat kalian. Kita tidak hanya menjual barang bekas review meja unbox ya, karena di sini juga ada gadget baru, gadget bekas dan lain-lain. Jadi langsung aja pantau katalog kita dan apabila store langsung aja digas guys. Untuk bagian box depannya seperti ini, ada logo NYK Nemesis Zyper H5. Kalau untuk produknya seperti ini, dan ini untuk cooling fan ini ada -3. Kalau bisa -3 mantap kali. Kebetulan aku main COD, terkadang panas sekali HP aku, sumpah. Jadi aku perlu barang ini sumpah karena aku juga player CODM. Oke, bagian sampingnya seperti ini, ada NYK Nemesis Zyper H5 dan fiturnya di sini ada tech cooling system, 3 level temperatur, temperatur digital display, silent fan, rechargeable baterai, magnetic baterai, light and strong, multi size phone. Nanti kita bakalan lihat untuk lengkapnya. Di sini ada kartu garansinya, mantap banget. Dan di sini ada beberapa fitur dan spek lengkap lainnya yang nanti kita akan bahas. Langsung aja kita buka, kita sorong 1, 2, 3. Rap, main kali. Jadi barangnya itu ada di sini. Sebelum itu kita lihat dulu untuk bagian perkabelannya. Untuk kabelnya di sini kualitasnya bagus punya. Dan kalau untuk portnya udah pasti Type C ya. Dan ini dia warnanya orange. Orange itu artinya fast charging harusnya. Oke, seperti ini. Dan panjangnya seharusnya ya kurang lebih 1 meter. Kita singkirin, kualitas kabelnya pun lumayan. Di bawahnya ada apa lagi? Kita buka. Oke, jadi yang pertama itu kita dapat baterainya. Yang baterainya ini dia cara penggunaannya nanti aku kasih tahu. Kita lihat dulu bagian atasnya seperti ini. Desainnya sumpah cakep banget. Bagian sampingnya seperti ini, bagian belakangnya seperti ini. Dia ada pin. Pinnya ini untuk transfer baterai atau transfer dayanya. Oke, di bagian sini ada magnetinya. Di sini ada garis-garis dan bagian belakangnya seperti ini. Cakep banget. Dan sekarang kita lihat dulu untuk bagian fan-nya. Kita lihat untuk fan-nya seperti ini. Desainnya cakep banget. Di sini ada pinnya untuk transfer daya. Nah, di sini kalau misalkan kalian mau ngecas, isi daya dari sininya langsung. Contoh misalnya baterainya kan habis. Kalian pasang gini, tapi kalian ngecasnya dari sini. Nah, dari sini. Dari Type C-nya. Jadi kurang lebih seperti itu sistemnya. Atasnya seperti ini, dia ada untuk narik anginnya harusnya. Ada ventilasinya. Nanti kita bakal lihat untuk ventilasi sebelah mana. Bagian belakangnya seperti ini, cakep banget dan ini lumayan smooth ya. Jadi di sini dia ada gambar keren banget. Pasti orang-orang yang suka gaming ini suka banget dengan desainnya. Nah, aku pribadi pun rasa ini futuristik dan cakep. Oke. Jadi sekarang kita bakalan tes untuk gimana cara hidupinnya. Kita tinggal tempelin, tek, udah. Setelah kita tempelin, kita pencet lah. Langsung dingin sumpah. Oke, jadi di sini suhunya turun ya, dingin banget ini 21, 20, 19. Kita lihat bisa sampai maksimum berapa derajat dinginnya? 15. Turun terus loh. Ini dingin banget loh, sumpah dingin banget. Suhunya ini sesuai ya, sesuai dengan temperatur yang dibuat. Ini kayaknya kalau aku tempelin terus beku tanganku. 5, 4, 3, 2, 1. Minus dong. -3. Nah, jadi ya maksimumnya untuk sekarang ada di sini tanpa kita pasang device. Dingin banget. Nah, jadi kalau untuk fungsi penggunaannya kurang lebih seperti itu. Kita sabut dulu karena kita bakal ngetes untuk build quality-nya. Percuma aja bagus kalau misalkan barangnya ringkih gitu. Dan sekarang kita tes dulu untuk bagian coolernya. Kita teskan langsung 1, 2, 3. Build quality-nya lumayan padat untuk sebuah cooling fan karena aku punya cooling fan juga beberapa. Ini termasuk yang padat punya. Lumayan padat, mantap. Nah, kalau untuk baterainya, pasti padat. Jadi kalau untuk desain yang menurut saya cakep, build quality-nya oke, dan di sini kalau secara fungsi, nah ini kan kita masih demo, oke nih, dia bisa nurunin suhu yang sampai -3 itu saya rasa oke banget. Dan untuk review lebih lanjutnya, aku wajib coba dulu selama kurang lebih seminggu untuk hasil review lebih lanjut. Kita masuk ke minggu berikutnya. Oke, jadi aku udah pakai cooling pad Nemesis Zyper ini selama kurang lebih seminggu. Kita bahas dulu untuk speknya. Untuk speknya memiliki kapasitas baterai 1500 mAh, port Type C, maksimal lebar HP 9 cm, dan untuk materialnya ABS
IPS plus aluminium alloy plus keramik. Untuk fiturnya memiliki 3 level temperatur, silent fan, digital temperatur, dan magnetic baterai. Di penggunaan saya, cooling fan ini sangat signifikan meningkatkan kerja HP kita ketika gaming. Yang pada awalnya aku kira barang ini cuma gimmick cuy. Selain itu bisa membuat HP kita lebih awet ya. Kita sama-sama tahu overheat itu bisa merusak komponen HP dan juga umur baterai menjadi lebih pendek. Kemudian untuk performa ini aku sangat terkejut ya, karena aku pakai HP aku yang terkenal panas yaitu iPhone XS Max untuk nge-benchmark Antutu. Kita lihat untuk test skornya. Kalau tanpa cooling, skornya 548.000 ya. Sementara kalau menggunakan cooling bisa sampai 794.000. Beda 246.000 dong, gila banget. Tapi skor segini saya dapatkan dengan kondisi HP saya yang memorinya penuh cuy. Dengan kondisi HP seperti ini bisa dapetin skor 794.000 dan saya yakin di prediksi saya kalau HP-nya kondisi kosong itu bisa skornya menyentuh 850.000. Kemudian untuk gaming saya sudah cobain pakai HP saya yang terkenal panas ini untuk main COD Mobile. Dalam keadaan normal tanpa fan, HP ini cuma bisa ngeran COD di grafik medium ya. Tapi setelah saya pakai fan zipper ini bisa sampai rata kanan, no lag sedikit pun. Perbedaannya bisa kita lihat pada skor Antutu yang tadi ya. Intinya semua HP yang saya cobain performanya meningkat 30% dari performa aslinya tanpa fan. Dan saya bisa simpulkan kalau misalkan backdoor HP kalian plastik kayak Oppo gitu, itu dia paling menurunnya bisa ya 15-20% lah. Tapi kalau backdoor HP kalian menggunakan metal punya ataupun menggunakan kaca seperti iPhone XS Max ini, dia performa pendinginannya lebih baik karena dia keramik, bisa menyerap suhu dingin dan juga bisa mengantarkan suhu panas dengan baik. Dia bisa 30-35% peningkatan performa. Peningkatan yang dicangkup adalah peningkatan FPS, ping jaringan, dan juga kestabilan. Untuk desainnya tampak futuristik, aura gamingnya keluar banget. Untuk kapasitas baterainya tidak tertulis secara spesifik ya. Tapi untuk daya tahannya di penggunaan saya bisa sampai 1 jam di speed 3 dan speed 1 lebih tahan lama sedikit ya. Sekitar 10-20 menit lah. Gambarannya di penggunaan aku itu bisa sampai main 3 match CODM ya. Pertanyaannya kalau misalkan habis baterai harus dites dulu gitu? Oh enggak dong. Karena di sini dia juga bisa support mode langsung colok. Jadi kalian nggak perlu ngecas baterai kalian sampai penuh dulu untuk pakai cooling pad ini. Tapi sayangnya setelah aku lihat di marketplace nggak ada ya dia jual baterai cadangannya. Kalau misalkan dia ada jual baterai cadangannya, aku bakalan sertakan lagi di kolom deskripsi untuk link pembelian baterainya. Karena kalau misalkan ada baterai cadangannya lebih enak gitu. Kalian bisa stok sampai 5 baterai. Kalau misalkan habis baterai, udah gitu. Nggak usah colok-colok lagi, nggak usah mikirin baterai lagi. Nah, jadi cukup disayangkan ya. Oke, untuk kesimpulannya adalah cooling pad ini udah fix, no debat, rekomendasi banget, harga murah, performa gacor. Ini udah solusi fix sih, terutama buat kalian yang misalkan, bukannya aku ngejek ya, HP kalian kentang, yang murah-murah punya, udah Redmi seri C gitu kan, yang dia terkenal panas. Nah, kalian bisa nge-boost performanya menggunakan cooling pad Nemesis Zipper ini karena harganya murah, ramah di kantong, dan juga performanya ini gacor banget. Overall ini mantap banget, rekomendasi banget. Saya pakai pribadi juga untuk main CODM. Langsung aja sikat, tanpa gimmick, performa gacor dan harganya murah banget. Link pembelian termurah kalian cek aja di kolom deskripsi. Oke? Mungkin video kali ini sampai di sini dulu. Jangan lupa klik like apabila kalian suka dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian perlu info tentang channel ini. Dan apabila ada kritikan komentar, silahkan komen di kolom komentar. Nanti kita akan diskusikan. Oke? Saya sampai jumpa di video unboxing dari selanjutnya. Goodbye.